Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang cerita Nabi Adam alaihissalam, yaitu pertengkaran Qabil dan Habil. Sebagai hukuman atas perbuatannya melanggar larangan Allah memakan buah khuldi, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Mereka diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Setelah beberapa lama hidup di bumi, Nabi Adam kini mempunyai beberapa keturunan. Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Anak kembar yang pertama bernama Qabil dan Iklimah, sedangkan yang kedua bernama Habil dan Labuda. Iklimah berparas cantik, sedangkan Labuda berparas kurang menarik. Mereka hidup bahagia sebagaimana anak-anak semestinya, namun tetap sesuai dengan ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat anak Adam dan Hawa itu mulai tumbuh dewasa. Sampai pada suatu hari, Adam mendapat wahyu dari Allah agar mengawinkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, kini kalian telah tumbuh dewasa. Aku berniat untuk menikahkan kalian, tetapi aku tidak bisa menentukan siapa pasangan kalian, sehingga Allah memberikan petunjuk bahwa kau Qabil harus menikah dengan Labuda, dan kau Iklimah menikah dengan Habil. Mendengar keterangan ayahnya, Qabil tidak terima. Tidak bisa, mengapa aku dijodohkan dengan Labuda, sedangkan Iklimah yang cantik mendapat seorang suami seperti Habil? Bukankah Habil yang lebih pantas mendapat Labuda? Adam mencoba memberikan pengertian pada Qabil. Wahai Qabil, aturan seperti ini bukanlah aku yang membuatnya, tetapi ini adalah ketentuan dari Allah. Rupanya, Qabil telah termakan bujuk rayu iblis. Ia telah menuruti hawa nafsunya daripada taat kepada keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga tetap bersikeras tidak mau menikah dengan Labuda. Tidak ada yang dapat Adam lakukan untuk mengatasi masalah itu selain memohon petunjuk kepada Allah. Kemudian atas petunjuk Allah, Adam memerintahkan kepada Qabil dan Habil mempersembahkan kurban kepada Allah. Apa saja yang bisa kami jadikan kurban? Lalu, apa tandanya jika kurban kami diterima oleh Allah? Tanya Qabil dan Habil. Barang yang bisa kalian persembahkan sebagai kurban ialah hewan ternak dan hasil pertanianmu. Di antara hewan ternak atau hasil pertanian itu, pilihlah yang paling baik. Kalian bisa meletakkan kurban itu di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Kurban yang diterima oleh Allah adalah yang tersambar oleh api dari langit. Dengan disaksikan oleh Adam, Hawa, Iklimah dan Labuda, Qabil dan Habil mempersembahkan kurban di atas bukit. Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya, namun ia sengaja memilih hasil pertanian yang jelek. Susah payah aku bekerja untuk mendapatkan hasil pertanian yang bagus. Mengapa harus aku buang sia-sia untuk persembahan? Biarlah seadanya saja aku jadikan barang persembahan ini. Gumam Qabil. Berbeda dengan Habil, ia memilih seekor ternak yang terbaik. Ia berpikir, Hewan ternakku yang bagus ini adalah semata-mata karena karunia dan rahmat dari Allah. Pantaslah kiranya jika aku persembahkan kembali kepada Allah. dengan berdebar-debar mereka menyaksikan dari jauh, hingga tiba-tiba nampak api yang besar dari arah langit bergerak cepat menyambar kurban yang dipersembahkan oleh Habil, sedangkan kurban dipersembahkan oleh Qabil tetap utuh, berarti kurbannya tidak diterima. Ia marah melihat kenyataan itu, ditendangnya barang kurbannya hingga berantakan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerimanya walau dengan hati yang sangat kecewa. Hari-hari berlalu, iblis kembali datang merasuki pikiran Qabil yang sedang gundah. Dibisikkannya bahwa satu-satunya cara agar Qabil bisa mendapatkan Iklimah adalah dengan menyingkirkan Habil. Kau harus membunuh Habil. Bisikan iblis itu terus terngiang dalam pikiran Qabil. Akal sehatnya tidak dapat lagi mengalahkan kekuatan hawa nafsunya untuk merebut Iklimah dari tangan Habil.
Sampailah pada suatu hari ketika Habil menggembalakan ternaknya di tempat yang sepi, jauh dari pemukiman, tiba-tiba Qabil memukul kepala Habil dengan batu besar. Seketika tubuh Habil terhuyung, lalu terhempas ke bumi dan tidak bergerak lagi. Pembunuhan pertama atas umat manusia telah dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, sementara iblis tertawa kegirangan karena ia sudah mempunyai teman. Pada mulanya, Qabil merasa puas telah menyingkirkan saudaranya. Namun setelah itu, ia merasa kebingungan. Diguncang-guncangnya tubuh saudaranya itu, tentu saja tidak mau bergerak. Celaka, apa yang harus aku lakukan dengan mayat ini? Pikir Qabil. Qabil benar-benar kacau, tak tahu harus berbuat apa. Allah yang Maha Pengasih akhirnya memberikan jalan keluar atas kebingungan Qabil. Allah mendatangkan 2 ekor burung gagak. Ada 2 ekor burung gagak yang bertarung hingga salah satunya mati. Burung gagak yang masih hidup mengais-ngais tanah, lalu menyeret burung gagak yang mati ke dalam lubang itu dan menguburkannya. Kelakuan burung gagak itu tidak terlepas dari pandangan Qabil. Ia tertegun memandang burung gagak yang masih hidup itu kembali terbang melesat ke angkasa setelah selesai menguburkan temannya yang mati. Ini adalah pelajaran untukku. Berarti aku harus menguburkan Qabil dengan cara ini, kata Qabil. Qabil pun mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut tentang cara mengubur jenazah saudaranya. Setelah menguburkan adiknya, Qabil pun tidak pulang ke rumah. Iklimah yang cantik sudah hilang dari ingatannya. Yang ada hanyalah rasa bersalah dan berdosa. Adam dan Hawa merasa sedih dengan kejadian itu, namun keduanya hanya bisa pasrah kepada Allah. Mereka menyadari bahwa kejadian yang menimpa kedua anaknya adalah hasil tipu daya iblis yang tidak senang melihat anak cucu Adam berperilaku yang baik. Iblis telah membuktikan janjinya kepada Allah bahwa ia akan selalu menggoda dan merayu semua anak cucu Adam dari segala arah. Itulah kisah pembunuhan pertama yang terjadi di bumi yang dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil, terhadap saudaranya sendiri, Habil. Dari cerita tersebut, pesan dan moral yang dapat kita ambil ialah: 1. Jagalah hawa nafsu kita. Yang kedua, berpikirlah terlebih dahulu sebelum berbuat. Yang ketiga, jadilah orang yang dermawan dan tidak sombong. Yang keempat, janganlah bersikap dengki dan iri hati. Dan yang kelima, prinsip utamanya adalah berjuang dan jangan putus asa. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang tua. Dan yang keempat, Ketua Program Studi Bapak Ridwan SPC MPC Psikolog. Dan yang kelima, dosen pembimbing Ibu Fikri Nurmandasari MPD. See you again everyone. Assalamualaikum.